Bab 7303. Di dalam bar, pemimpin kelompok berpakaian hitam itu tidak mau hanya duduk di sana dan menunggu sinyal dipulihkan. Ia menatap Tawana beberapa kali. Tawana yang tinggi dan proporsional itu langsung membuatnya berpikir jahat. Hari ini seharusnya menjadi insiden teroris yang akan mengejutkan dunia, jadi dia tahu bahwa dia tidak perlu menahan sifat binatangnya sama sekali. Maka dia pun datang ke Tawana dan berkata sambil tersenyum, "Nona manis, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini lagi. Anda adalah idola dan dewi saya. Saya sudah menyukai Anda sejak lama." Tawana berkata dengan gugup, kalau begitu bisakah kau melepaskanku? Aku datang ke sini hanya untuk liburan dan tidak ingin mati di sini." Pemimpin pasukan berbaju hitam itu melirik Tawana dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, "Nona Sweet, sejujurnya, apa yang kita lakukan hari ini adalah serangan teroris. Bagi saya, semakin besar semakin baik. Kebetulan Anda, seorang bintang besar, juga ada di sini. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus?" Ketika Tawana mendengar ini, dia gemetar gugup dan tersedak. "Jika kamu menginginkan uang, aku bisa memberikan semua uangku. Aku mohon kamu tidak menyakitiku." Pemimpin kelompok pria berpakaian hitam itu tertawa cabul dan berkata, "Nona Sweet, kudengar Anda sangat terbuka soal hubungan. Aku ingin tahu apakah Anda bersedia bergabung denganku untuk menyiarkan acara dewasa berskala penuh kepada netizen di seluruh dunia saat jaringannya pulih nanti." Tawana begitu takut hingga ia menggelengkan kepalanya dengan panik, air mata mengalir di wajahnya. Ia menangis, "Aku mohon padamu, jangan lakukan itu padaku. Aku tidak ingin orang yang kucintai melihatku dalam keadaan menjijikkan itu untuk terakhir kalinya." Pada saat ini, Tawana sudah tahu bahwa baik dia maupun orang di sekitarnya tidak akan selamat malam itu. Orang-orang ini bukan bandit atau bajak laut, mereka teroris. Jika kita jatuh ke tangan orang-orang seperti itu, tidak mungkin kita bisa selamat. Yang dia takutkan sekarang bukanlah kematian, tetapi dia takut iblis di depannya akan benar-benar menajiskannya di depan netizen di seluruh dunia. Jika Charlie melihatnya dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang bahkan jika dia meninggal. Ketika pemimpin pasukan berpakaian hitam itu mendengarnya menyebut orang yang dicintainya, dia mendengus dan berkata dengan nada sarkastis, "Kau tidak ingin orang lain melihatnya, tetapi aku ingin semua orang di dunia melihatnya. Aku ingin semua orang di dunia melihatmu menang." Pada titik ini, ekspresinya berangsur-angsur menjadi ganas, dan dia berkata dengan senyum kejam, "Tidak hanya itu, aku juga akan membiarkan orang-orang di seluruh dunia melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana aku membunuhmu. Aku ingin mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana berhala dan dewi mereka dihancurkan dan layu sedikit demi sedikit di tanganku sampai mereka mati." Tawana menatap mata lelaki itu dan berteriak sekeras-kerasnya, "Kau iblis! Iblis terkutuk!" Pemimpin orang-orang berpakaian hitam itu tertawa dan berkata, "Kau benar, akulah iblis. Jika kau jatuh ke tanganku, aku akan memastikan kau berharap mati." Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan tersenyum, berkata, "Nona Sweet, saya memiliki banyak energi dalam hal itu. Sepertinya kita tidak perlu menunggu jaringan pulih sebelum pergi ke Wushan bersama. Mengapa kita tidak saling mengenal di sini di depan semua orang dan mencobanya terlebih dahulu, sehingga saya dapat tampil lebih sempurna dalam debut resmi saya di lain waktu." Tawana begitu ketakutan hingga ia ingin bunuh diri saat itu juga. Orang tuanya hampir pingsan. Mereka bergegas menyelamatkan Tawana, tetapi dipaksa mundur oleh beberapa pria berpakaian hitam bersenjata. Pemimpin pasukan berbaju hitam itu berkata dengan tegas, "Mulai sekarang, siapapun yang melakukan gerakan yang tidak perlu, aku akan menembak kepalanya." Orang tua Tawana tidak berani berbuat apa-apa dan hanya bisa berjongkok di sana, berpelukan dan menangis. Tawana benar-benar putus asa saat ini. Dia menyadari bahwa dia dan orang tuanya tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Terakhir kali di Tokyo,
Charlie menyelamatkan mereka, tetapi kali ini di Maladewa, keajaiban seperti itu pasti tidak akan terjadi lagi. Pada titik ini, pria berpakaian hitam itu mulai kehilangan kesabaran. Ia mencengkeram kerah baju tawana dan berkata dengan dingin, "Ayo, biarkan aku merasakan dulu bagaimana rasanya menjadi seorang superstar internasional." Setelah berkata demikian, dia hendak merobek kemeja tawana. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar beberapa suara dan bunyi listrik yang keluar dari komunikator di telinganya, seolah-olah seseorang menekan tombol panggil tetapi tidak berbicara, dan dengan cepat melepaskan tombol tersebut. Dia mengerutkan kening, mengira ada anggota tim yang meneleponnya, tetapi sinyalnya terganggu. Tim 1, 2, dan 3 semuanya berjaga di pinggiran, dan satu-satunya orang yang mungkin pergi jauh adalah orang yang dikirim untuk memperbaiki sinyal, jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Dia terus menunggu ikon kekuatan sinyal muncul di bilah sinyal di sudut kanan atas, tetapi setelah menunggu lama tetap tidak ada perubahan. Dia menekan tombol komunikasi dengan kesal dan berkata dengan suara dingin, "Pak Tuasu, mengapa sinyalnya belum pulih? Saya masih ingin menyiarkan acara yang bagus secara langsung kepada netizen di seluruh dunia." Terjadi keheningan di komunikator. Alisnya langsung berkerut dan dia merasa sedikit gelisah. Sutua yang dicarinya adalah kapten yang lengannya dipotong dan tenggorokannya digorok oleh Charlie. Dia telah bekerja dengan Lao Su selama bertahun-tahun. Pria ini selalu bersikap tenang dan dapat diandalkan serta tidak pernah kehilangan kontak saat menjalankan misi. Tidak pernah ada situasi di mana saya sedikit lambat dalam bereaksi. Setiap kali saya meneleponnya melalui komunikator, dia langsung menjawab, "Diterima." Fakta bahwa dia tidak menerima balasan segera dari Lao Su di interkom membuatnya waspada. Maka dia segera berdiri dan berjalan keluar sambil menekan interkom. Tim 1, pergi temui Lao Su dan lihat apa yang terjadi pada mereka dan mengapa mereka belum merespons. Dia mengira akan ada balasan dari tim melalui komunikator, tetapi tak disangka, di ujung lain komunikator masih saja sunyi senyap. Dia tiba-tiba menjadi gugup dan berhenti berjalan keluar. Kemudian, dia menekan rasa takutnya dan menekan tombol panggil lagi. Tim 2, tim 3, tolong jawab. Tim 2 dan 3 juga merupakan tim yang ia atur untuk berjaga di luar. Termasuk tim, totalnya ada 30 orang. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa tidak ada satupun dari 30 orang yang menanggapi. Saat ini, hanya ada 6 orang dari 4 tim terakhir yang tersisa di sisinya. Kapten Lao Su dan ketiga prajurit yang baru saja pergi bersama juga kehilangan kontak sepenuhnya. Dia merasa sedikit takut dan berbisik kepada seorang pria berpakaian hitam di sampingnya, "Keluarlah dan lihat apa yang terjadi di luar." Pria berpakaian hitam yang disebutkan namanya itu sedikit gugup, tetapi dia tidak berani untuk tidak patuh. Dia hanya bisa mengumpulkan keberaniannya dan berjalan keluar dari bar. Tepat saat dia mencapai pintu, dia tiba-tiba berhenti di pintu dan berdiri di sana tanpa bergerak. Ketika pemimpin orang-orang berpakaian hitam itu melihatnya berhenti di pintu, dia berteriak ke arah belakangnya, "Apa yang sedang kamu lakukan? Periksa apa yang terjadi." Tepat saat dia selesai berbicara, kepala pria itu tiba-tiba terjatuh dari bahunya dan berguling ke kaki pemimpin itu.